Oke, part pertama kita akan belajar undoki shikang ya. Shikang itu penyakit, undoki adalah organ gerak. Jadi di part 26 ini kita akan belajar penyakit-penyakit pada organ gerak ya. Organ gerak itu apa? Tulang, sendi, otot gitu ya. Oke. Ini lumayan ya, Juyodonya bintang 2 ya. Bintang 2 tuh berarti lumayan sering keluar ya. Oke, yang pertama itu ada kotsu soshosho. Nah, ini agak susah ya pronunciation-nya. Kotsu soshosho. Ya, kotsu soshosho atau osteoporosis. Ya, osteoporosis. Kalau bahasa gampangnya, osteoporosis adalah tulangnya keropos gitu ya. Kepadatan tulangnya menurun, tulang tuh harusnya padat gitu ya. Ini kalau orang pada osteoporosis, kepadatan tulangnya berkurang sehingga keropos gitu ya. Nah, osteoporosis ini Josei ni oi, banyak pada perempuan. Hati-hati ya pada perempuan. Resiko osteoporosis pada perempuan itu lebih tinggi. Ya, Geng Ingwa penyebabnya apa? Penyebab yang pertama adalah karusiumuno ketsubo, ya, kekurangan kalsium, kekurangan kalsium, ya. Kemudian josei hormono teika, penurunan hormon kewanitaan. Jadi pada perempuan itu kan ada hormon estrogen. Nah, estrogen ini bukan hanya untuk fungsi reproduksi saja, tapi estrogen ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang pada wanita, gitu ya. Jadi ketika wanita itu menopause, ya, estrogennya berkurang, maka apa namanya, resiko osteoporosis juga meningkat. Nah, kalau kalsium no ketsubo itu seperti yang sudah pernah dibahas ya. Salah satu fungsi tulang adalah menyimpan ya. Ada fungsi penyimpanan, bener nggak? Penyimpanan apa? Penyimpanan elektrolit. Salah satunya kalsium. Nah, ketika seorang wanita hamil gitu ya, eh, dia kan harus ngasih makan bayi dan dirinya sendiri gitu ya. Saat pertumbuhan janin itu kan dia butuh kalsium yang banyak ya. Pembentukan organ janin butuh kalsium yang banyak. Kalau kalsium yang dikonsumsi sama ibunya kurang, maka diambillah kalsium yang disimpan di tulang. Makanya kenapa pada perempuan osteoporosis resikonya lebih tinggi gitu ya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah Undo Eyo Busoku ya, kekurangan gerak dan gizi yang tidak mencukupi gitu ya. Nah, Yobowa untuk pencegahannya ya tadi karena penyebabnya kurang kalsium gitu ya, maka pencegahannya pun sesuai gitu ya. Kalsium, vitamin D, vitamin K no seishu. Ya, perbanyak konsumsi kalsium, vitamin D dan vitamin K. Ya, makanan apa yang banyak mengandung vitamin D dan vitamin K? Sayuran hijau dan natto. Jamur-jamur. Ya, bayam. Ya, vitamin D itu apa? Hoshi, shiitake. Ya, susu. Kemudian Yobo yang selanjutnya Undoni Yoru Keisei eh, Kotsusei Kei Sokusing. Jadi eh, melakukan olahraga untuk meningkatkan pembentukan tulang. Ya, kemudian Nikoyoku. Nikoyoku atau berjemur. Nikoyoku ni yoru vitamin D no ya sansei sokushin nado ga juyo. Jadi berjemur itu juga penting untuk meningkatkan produksi vitamin D. Gitu ya. Itu osteoporosis. Lanjut, selanjutnya ada kosetsu. Kosetsu atau fraktur atau
patah tulang. Ini penyakit selanjutnya ya, penyakit pada organ gerak yang sering terjadi pada lansia. Ya, Koresia wa kotsu shoushoushou ni yori kosetsu shiasuku. Ya, lansia itu lebih mudah patah tulang karena tadi adanya osteoporosis ya. Tingkat kepadatan tulangnya berkurang. 大腿骨頸部骨折、脊椎圧迫骨折、上腕骨筋異端骨折、と骨縁異端骨折が多い. Ya, kemarin pas di bagian anatomi kita sudah bahas juga ya bagian-bagian yang sering terjadi patah tulang pada lansia. Yang pertama ada Daitai Kotsukeibu Kosetsu atau patah tulang pada pangkal femur, pada pangkal paha. Ingat harus lengkap, ada keibunya, ada pangkalnya. Jadi yang mudah patah tulang itu di bagian paha, pangkal atasnya, ya, di dekat selangkangan itu. Kemudian ada sekitsui apaku kosetsu. Ya, patah tulang diakibatkan karena adanya tekanan pada tulang belakang. Ya. Kemudian jowang kotsu king i tang kosetsu ya. Kosetsu pada pangkal jowang. Ya, sini ya. Kemudian tokotsu eng i tang kosetsu. Sini ya. Ya, patah tulang di pergelangan tangan. Oke. Kemudian daitai kotsuke bukosetsu patah tulang pada pangkal tulang femur. Tento shite ashi suke uh, konega ka kokansetsu ya. Fukin no kyotsu chita toki ni okoshi yasui. Jadi banyak terjadi karena tento ya, karena tento terus ada tekanan pada pangkal di sendi pangkal pahanya gitu ya. Jadi menyebabkan ini daitai kotsu keibu kosetsu. Oke, selanjutnya ada sekitsui apaku chirio wa ya. Gasho kikang tansuku no tame sujutsu suru koto ga oi. Nah, untuk sebagai pengobatannya untuk memperpendek masa tirah baringnya, maka dilakukan sujutsu. Jadi, biasanya kalau misalnya patah tulang di pangkal paha, itu kan mau nggak mau pasiennya harus tirah baring gitu, harus bed rest. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan karena ya yang patahnya di tulang yang besar di paha gitu. Nah, makanya kalau misalnya untuk apa patah tulangnya bagian pangkal paha, pengobatannya biasanya langsung disujutsu gitu supaya apa? Supaya untuk memperpendek, supaya cepat sembuh gitu ya. Nah, kemudian sekitsui apaku kosetsu ya. Sekitsui ga subureru you ni ore ya. Tento ya oshiri mochi nado de okoshi yasui. Nah, untuk patah tulang kompresi patah tulang akibat tekanan di tulang belakang ini biasanya sering terjadi karena jatuh juga tento dan osirimochi. Osirimochi itu berarti jatuh terduduk gitu ya. Jatuh terduduk yang osirinya duluan yang jatuh gitu ya. Sehingga patahnya itu apa ya? Seperti suburedo tuh seperti ketekan gitu ya. Suburedo tuh apa ya? Seperti hancur gitu ya. Sekitsui-nya.
Jadi biasanya kalau patah tulang tulang belakang itu lebih dia bentuknya tuh kayak serpihan-serpihan ya, subureru gitu. Kemudian Jowang Kotsu King Itang Kosetsu ya, patah lengan atas ya. Kata nih, Chikai Udeno ya, Suke Konga Kosetsu de Tento Toki ni Ude no kata no suku koto ni yotte sojiro. Nah, biasanya ini juga karena tento ya, tanah terjatuh ya, eh, apa si pangkal sendi gitu ya antara ude dan kata gitu ya. Itu di situ ya letak kosetsunya biasanya karena terjatuh juga ya. Kemudian kalau yang tokotsu eng itang kosetsu atau patah pergelangan tangan ini tento shita sai teo suite karada o sasayou to shita toki ni okoshi yasui. Nah, kalau yang ini itu biasanya pas jatuh ya, refleksnya akan menahan badan gitu ya. Nahan badan pakai tangan. Jadi kena gitu si bagian sininya. Ya, jadi pas jatuh biasanya refleksnya tuh nahan badan pakai tangan, tapi malah nggak kuat ya. Jadi patah yang sininya gitu ya. Oke. Oh, kecepatan ya? Oke. Tahan sedikit ya. Oke, lanjut. Ada Henkeisei Kansetsu Sho ya. Henkeisei Kansetsu Sho ya. Atau bahasa kerennya adalah osteoartritis ya, osteoartritis ya. Kalau ada is-isnya ini berarti ada peradangan ya. Kansetsu Sho berarti ada peradangan pada sendi yang mengakibatkan hengkei. Hengkei itu adalah deformitas. Deformitas adalah perubahan bentuk. Ini kan ada hengka sama katachi gitu ya. Jadi osteoartritis. Jadi gampangnya adalah peradangan sendi yang mengakibatkan perubahan bentuk gitu ya. Oke, ya Bu. Roka no tame ni kansetsu no nankotsu ga suriheri. Ya, diakibatkan karena penuaan kansetsunya itu ya, sendinya itu atau tulang rawannya gitu ya, di antara tulang dan tulang itu kan ada sendi. Sendi itu ketika bergerak kan bergesekan ya, kan sendi itu antara tulang dan tulang ketika jalan gitu ya, itu kan dia bergesekan. Nah, karena perjalanan waktu gitu ya, karena udah tua dipakai bertahun-tahun, sama kayak apa, sama kayak motor gitu ya, ada kampas remnya, kalau dipakai terus kan jadi aus gitu ya. Nah, sama ka- tulang sama sendi juga karena udah bertahun-tahun gitu dipakai, lama-lama si nangkotsunya atau tulang rawan atau sendinya itu suriheri. Suriheri itu apa ya, menipis, aus gitu, suriheri karena gesekan terus ya. Suriheri menipis. Sehingga kansetsu ni henkei ga sojiru tamennya okoro. Sehingga mengakibatkan perubahan bentuk pada sendinya. Yang harusnya tadinya segini gitu ya, karena ada suriheri jadi tipis. Gitu. Henkei sei hiza kansetsu sho. Ya.
Henkeisei Shitsukan Setsusho. Henkeisei Kokan Sessho. Ya. Kemudian ada katakan setsu shuieng atau disebut dengan goju kata. Ya. Nah, jenis-jenis dari osteoartritis itu ada 3 jenis biasanya ya, yang paling sering terjadi di tergantung pada lokasinya. Ya, lokasi yang pertama di hiza. Ya, ini ada kanji hiza ya di sini, ya. Nah, disebut dengan Henkei Shitsukansetsu atau osteoartritis pada lutut. Ya, kemudian ada Henkei Kokansetsu. Kalau ini Kokansetsu berarti pada panggul. Panggul itu adalah pangkal paha. Di situ biasanya juga yang terjadi osteoartritis itu kan banyak gerak gitu ya. Bergesekan selama-lama suriheri ya. Kemudian yang terakhir pada katakan setsu, pada bahu ya. Itu biasanya disebut juga dengan frozen holder gitu. Jadi eh frozen shoulder. Frozen shoulder. Jadi si makan nggak bisa ngangkat gitu ya kalau yang osteoartritis, karena ya itu sendi yang harusnya tadi bisa menggerakkan antar tulang dia tipis gitu ya, gitu ya. Kemudian kita lanjut ya. Shitsukan Setsu Sho wa Chukonen no Josei. Ya. Kemudian Himangsha ni Oku. Nah, khusus untuk osteoartritis pada lutut banyak terjadi pada Chukonen Josei. Chukonen Josei itu berarti perempuan usia paruh baya. Berapa sih Chukonen itu? Chukonen itu berarti 40 sampai 60 tahun. Ya, Chukonen itu ya. Ya, wanita banyak terjadi pada wanita usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian banyak terjadi pada yang himangsha. Himangsha ini adalah obesitas. Obesitas itu berarti apa? Berarti berat badannya berlebih ya. Karena ada beban yang lebih berat gitu ya. Dia akan eh, memberikan beban juga pada tulang, pada sendi gitu ya. Itu ya salah satu resiko obesitas ya gitu. Kemudian okyaku henkei o okoshi yasui ya, dan mudah menyebabkan kaki berbentuk O. Pernah lihat ya orang kakinya tuh kalau jalan berbentuk O gitu ya. Itu kalau osteoartritis lebih mudah lagi ya. Kemudian Hizano Naigawa ni itami o soujiru koto ga oi. Nah, nyerinya sering muncul di bagian dalam lutut. Kansetsu no fuka o karuku suru tame ni hokoji wa sue o tsukau. Jadi, untuk mengurangi beban pada sendinya, maka biasanya Fukushiogu yang digunakan untuk osteoartritis ini adalah pakai sue. Pakai eh sue itu apa? Tongkat. Gitu ya. Daijoubu? Henkei Seikansetsu Sho. Oke. Selanjutnya ya, Kansetsu Ryumachi. Atau kita sering dengar rematik ya. Rematik. Rematik sendi. Kansetsu
Ryumachi, rematik. Gen in fume. De nanchise. Jadi rematik ini penyebabnya masih fume. Masih belum diketahui. Dan ini adalah salah satu penyakit yang sulit disembuhkan atau disebut dengan nanchise ya. Muzukashi Chiryo gitu ya. Susah untuk disembuhkan. Nah, rheumaci ini juga termasuk pada 16 penyakit yang itu ya, Tokubetsu itu ya, buat Kaigo Hokeng Dainigo. Nah, salah satunya adalah rheumaci ya, karena dia masuk ke Nanchisei. Lanjut, Zenshinsei no Enshosei Shikan de Josei ni oi. Jadi, rematik ini adalah penyakit peradangan sistemik. Sistemik itu apa? Secara zengsing, seluruh tubuh. Jadi, peradangan itu terjadinya sistemik, ya, seluruh tubuh. Dan banyak terjadi pada perempuan. Ya, Undo Kisikang ini banyak terjadi pada perempuan ya. Oke. Asano te asi no koabari. Ya, biasanya gejala yang pertama adalah koabari. Koabari itu adalah kekakuan. Kekakuan sendi tangan dan kaki pada pagi hari. Jadi ciri khasnya rematik gitu ya. Kalau pagi hari bangun tangan sama kakinya sendi-sendinya tuh sakit-sakit gitu ya. Kemudian ada bukan sakit-sakit kekakuan ya. Koabari itu kaku, kaku-kaku gitu. Kemudian ada kansetsu no itami, ya, nyeri sendi. Kemudian ada hare. Hare itu adalah pembengkakan. Kemudian ada hengkei. Hengkei adalah perubahan bentuk, ya. Kemudian kadosei gengo okosu akan menyebabkan juga pembatasan atau keterbatasan gerak, ya. Te asi no chisai kansetsu kara sayu taisho ni hajimaru. Nah, rematik ini tadi kan peradangannya seluruh tubuh. Tapi pada gejala awal itu dimulai dari sendi-sendi kecil yang ada di tangan dan kaki. Jadi dimulainya itu secara simetris dari sendi-sendi tangan dulu, dari sendi-sendi yang kecil dulu, gitu. Lama-lama nanti seluruh tubuh semuanya kaku-kaku gitu. Tapi gejala awal itu pasti di Cisaikan Setsukara ya, di simetris dari sendi-sendi kecil tangan dan kaki. Makanya kalau orang yang reumaci karena dimulai dari sendi-sendi kecil tangan, kaki, dia akan kesulitan ngegrip, nigirinya susah ya. Makanya alat bantunya banyak ya. Ada sisir kemarin yang tongkatnya panjang. Kemudian ada hashi biasanya ya. Nah, biasanya rematik ini em, soal yang sering keluarnya berhubungan dengan alat-alat Hiro, bantu ya. Fukushioku. Oke. Kemudian ada itu juga ya, apa namanya, Puratomo Gurachi. eh tongkatnya. Mm-mm. Flat home. Jadi dibikin ada flat di sininya karena apa? Dia susah untuk ngegenggam ya. Flat home. Oke, lanjut. Nichijou seikatsu shido de wa benki no hokobenza no seru nado kansetsu no hogo jushi suru. Nah, dalam bantuan aktivitas sehari-hari ya harus
Jaga tuh si kansetsunya, sendinya harus dilindungi. Contohnya dengan cara apa? Dengan cara menambahkan hokobenza. Hokobenza tuh penambahan tinggi pada benza toilet. Kemarin kita sudah bahas ya di Fukushiogo ada hokobenza. Supaya apa? Supaya tidak terlalu hikui pas duduk. Semakin hikui, beban pada sendi akan semakin berat. Maka dikasihlah hokobenza untuk menambahkan tinggi pada benza. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada Koju Jintai Kokkasho. Koju Jintai Kotsu Kasho ya. Atau ossification of posture. Apa ya? Jadi ini adalah eh osifikasi ligamen. Osifikasi itu apa? Osifikasi atau gampangnya pengerasan ligamen. Ligamen tulang belakang gitu ya. Sekitsui no jintai ga kokka suru tame ya, te ashi no shibire ya shishi zentai ni mahi nado o okosu. Jadi karena ya ligamen tulang belakang, ligamen itu kan otot ya. Otot otot itu harusnya fleksibel kan ya. Nah, ini ligamennya itu mengalami osifikasi. Osifikasi itu apa ya? Pengerasan. Jadi kaku gitu. Karena ligamen tulang belakang yang mengalami osifikasi, biasanya timbul kesemutan pada tangan dan kaki. Karena kan kalau sekizui itu biasanya ada banyak saraf-sarafnya di situ ya. Gitu. Timbul kesemutan pada tangan dan kaki. Bisa sampai kelumpuhan pada keempat anggota gerak. Oke, lanjut. Ada Sekichukan Kyoku Sakusho. Sekichu Kankyo Sakusho. Atau spinal. Nah, kalau ini eh, spinal kanal stenosis. Stenosis itu apa? Stenosis itu penyempitan. Penyempitan saluran tulang belakang. Ini kan ada kanji-kanji semai ini ya, Kiyoshaku. Jadi penyempitan pada saluran tulang belakang. Kareniori sekitsui kan ga hosoku nari. 神経が圧迫され、腰痛や間欠性箱などの症状が出る。
dikarenakan akibatnya ada penuaan kare gitu ya, sehingga saluran tulang belakangnya menyempit ya. Karena menyempit itu, maka ya di tulang belakang kan banyak saraf ya, banyak singkei. Singkeinya atau sarafnya menjadi tertekan. Karena tertekan itu bisa menyebabkan nyeri pinggang. Nyeri pinggang dan kanketsu seihako ya. Kanketsu seihako ini adalah kalau bahasa kerennya flau di Casio intermittent ya. Apa itu? Kanketsu seihako itu adalah nyeri saat berjalan, tapi nyerinya itu intermittent. Intermittent tuh berarti hilang timbul nyerinya. Ada penjelasannya di bawahnya ya. Tokun, kita lihat dulu bagian yang keduanya. Toku ni yobu yotsui ni hashoshuru koto ga oi. Nah, ini tadi ya, penyempitan saluran spinalnya itu terutama di bagian yobu atau yotsui. Ingat ya, apa tulang belakang itu kan dibagi menjadi 4 bagian ya, 5 bagian. Ada servikal, ada torakal. Nah, ini yang bagian sininya ya, yang bagian eh, pinggangnya. Nah, kita bahas yang Kansetsu Seihako itu apa? Hokochu ni ashi no itami ya shibire ga dete aruke naku nari skoshi yasumu to futatabi arukeru you ni naru shoujo. Jadi ada gejala ketika jalan jalan awalnya biasa terus tiba-tiba kerasa sakit asinya atau sampai shibire ya, kesemutan. Kemudian sehingga nggak bisa jalan. Tapi kalau misalnya Skosia Sumu, kalau istirahat sebentar, gitu ya, nanti dia bisa jalan lagi. Jadi itu ya, eh, nyeri saat berjalan yang intermiten, bergantian ya. Oke, selanjutnya ini ada salah satu penyakit langka juga ya, penyakit yang nambio ini ya, yang tidak bisa disembuhkan, yang belum ada cirionya ini ya. Ya, distrofi otot Duchenne. Ini penyakit genetik ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Kinsei no hensei. Eishi o shubyo hen to shi. Shidai ni kin ishuku to kinryoku teika ga shinkou shite iku idensei shikkan. Ya, jadi penyakit Duchenne ini adalah penyakit idensei. Idengse itu berarti genetik ya. Genetik itu berarti bawaan lahir ya. Penyakit genetik yang ditandai adanya ya degenerasi serabut otot dan kematian serat otot ya. Degenerasi itu berarti perubahan struktur gitu ya. Perubahan struktur dari King Seng I. Seng I itu serat, King itu otot. Ya, perubahan struktur atau bahasa kerennya adalah distrofi dari serat otot dan kematian serat, kematian sel serat otot. Nah,
issuku, atrofi itu apa ya? Ketegangan, kekakuan otot, kin issuku, ya, kekakuan otot dan secara berkembang, secara bertahap akan men- mengalami penurunan kekuatan otot. Ya. Kihong teki danji no mini hasho shuro. Dan pada dasarnya, ya, hanya terjadi pada anak laki-laki. Jadi penyakit Dusen ini hanya bisa terjadi pada anak laki-laki. X-rengsa reisei ideng, ya, bansei reisei ideng ni yotte hashoshi, ya. Jadi dia itu ada kelainan pada genetik kromosom X, ya. Karena yang terjadi di kromosom X, maka hanya terjadi pada anak laki-laki, gitu. Kan kromosom itu ada X dan Y, ya. Nah, kalau Duchenne ini terjadi karena ada genetik kelainan kromosom, khususnya kromosom X, makanya hanya bisa terjadi pada anak laki-laki. Nah, kuruma isu shio to natte mo, sokuji dosa ya, kaji dosa, jiritsu shite okonaeru koto ga oku, ya, tekisetsu na sien to kankyo seibi ni yori, sakai sanka ya, gakushu katsudo ga keizoku kano de aru. Jadi, meskipun anak-anak dengan Duchenne ini, dengan Duchenne muskular distrofi ini, ya, eh, meskipun di kursi roda, tapi sokujinya atau menulisnya itu dia tetap bisa mandiri, ya, asalkan dengan dukungan yang tepat dan modifikasi lingkungan yang tepat, mereka tetap bisa melanjutkan aktivitas belajar dan aktivitas sosialnya. Nah, penyakit ini dia ada stagingnya, ada stadiumnya, ya, perkembangan penyakitnya. Byoki no shinko stage, ya, stadiumnya ada. Stadium 1 sampai 4, Hoko Kanoki, ya. Hoko ya Nichijodo Saga Kanona Jiki. Jadi stadium 1 sampai 4 dia masih bisa jalan biasa, ya. Masih bisa jalan biasa, masih bisa ADL-nya masih belum terganggu. Nah, masuk ke stadium 5 sampai stadium 7 Hokoga Konan, ya. Jalannya jadi mulai terganggu. Kurumai Isuga Hitsuyo ni Naru. Jadi mulai membutuhkan kuruma isu. Kemudian di stadium akhir, stadium 8, ya, Kokyu King Teika Niori, ya, Jinko Kokyu Kinado Kanriga Hitsuyo ni Naru. Dia kan tadi, ya, penyakit Dusen ini dia menyerangnya adalah otot. Nah, termasuk yang bisa keserang adalah otot-otot pernafasan. Nah, di stadium 8 ini udah mulai kenanya di otot pernafasan, penurunan TK, sehingga sudah membutuhkan ventilator. Ya, Jinko Kokyuki adalah ventilator. Ya, udah butuh ventilator. Nah, satu lagi nih temennya, ya, temannya si Dusen ada BK, ya, BK Gata Kinjistrophy.
Ya, ini kalau yang BK ini ya, BK gata kinjistrofi wa jusen gata to onaji jistrofi ideng eh, shi i, ijo ni yotte hasho suru ga jis, jistrofi ga bubung teki nokoru tame sojo ya shinko ga odayaka. Jadi sama ya, BK ini dia masuk kepada penyakit genetik ya. Adanya kelainan genetik atau kromosom. Sama seperti dusen ini penyebabnya gitu. Tapi si BK ini distrofinya itu hanya sebagian saja, hanya di bagian tertentu saja atau bubung teki saja ya. Sehingga sojonya atau perkembangan penyakitnya, gejala dan perkembangan penyakitnya lebih odayaka, nggak secepat Dusen gitu, lebih lambat gitu si perkembangan penyakitnya. Okuwa ya dan Shunki iko ni hashoshi seijin made hokokano na koto mo oi. Nah, banyak terjadinya pada laki-laki masa Shunki. Shunki itu masa pubertas ya. Masa pubertas. Kemudian Seijing Made Hokokano Nakotomo Oi. Banyak ya, banyak yang sampai dewasa bahkan masih bisa jalan. Nah, kalau yang BK ya. Oke, itu Undoki Shikang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ke Junkangki Shikang atau penyakit pada organ pembuluh darah atau organ peredaran darah. Dah, kalau ngomong tentang jungkangki, berarti ada dua ya, ada pembuluh darah dan ada jantung. Oke, yang pertama ada Koketsu Atsusho. Koketsu Atsusho atau hipertensi. Hipertensi ya. Shinsatsu shitsu de no saiko ketsu atsu atau shushuku ketsu atsu ga 140 mmHg 以上または最低血圧、拡張血圧が90 mmHg 以上. Jadi didefinisikan sebagai hipertensi ketika saat pemeriksaan tekanan diastolik tekanan sistoliknya lebih dari 140 atau tekanan diastoliknya lebih dari 90. Jadi dikatakan hipertensi ketika yang atasnya kan tekanan darah ada tekanan darah atas dan bawah ya. 120/80 atau kayak 170/80. Nah, dikatakan hipertensi atau koketsu atsusho ketika sistoliknya lebih dari 140 atau diastoliknya lebih dari 90. Koreisha wa ya, shushuku ketsu atsu ga takaku naru keiko ga aru. Pada lansia, tekanan darah sistolik cenderung meningkat. Nah, kemarin sudah bahas ya. Kebanyakan semua fungsi pada lansia itu menurun, yang meningkat hanya tekanan darah ya, tekanan darah sama volume residu ya. Gen inga hakiri shinai koketsu atsu o hontai sei
Hon Hontai seiko ketsu atsu to iu. Nah, untuk hipertensi yang tanpa sebab yang jelas biasanya disebut dengan Hontaisei koketsu atsu atau hipertensi esensial. Ya, apa misalnya karena stres gitu ya atau karena tegang dia jadi tinggi ketsu atsunya tapi ya hanya si baraku aja tanpa sebab yang jelas bukan karena penyakit itu disebut dengan hipertensi esensial atau Hontaisei koketsu atsu ya koatsu zai to shite karusyum kikkozai ga aru ya salah satu obat antihipertensi adalah antagonis kalsium. Contohnya apa? Antagonis kalsium tuh contohnya amlodipin. Ada yang tahu obat amlodipin, nifedipin ya. Nah, yang dipin-pin-pin itu dia jenis golongan obat kalsium antagonis. Itu buat penurun tekanan darah ya. Kemudian untuk sokuseikatsunya, untuk diet makanannya. Jadi hipertensi ini juga harus diet makanan ya. Natrium no Torisugi ni cuy. Harus berhati-hati. Tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi natrium. Natrium atau garam-garam gitu ya. Pola makannya harus batasi natrium. Kemudian, kalium wo okufukunda yasai o okutoru yo ni suru. Nah, sebaliknya, harus banyak makan makanan sayuran yang banyak mengandung kalium. Ya, biasanya banyak terkandung pada sayur-sayuran hijau ya, banyak kaliumnya. Atau tomat ya, tomat banyak mengandung kalium juga. Itu ya, hipertensi. Oke, lanjut. Lanjut ke sinsikang atau penyakit jantung. Ya, penyakit jantung ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada simbosaido. Ya, simbosaido. Simbosaido atau fibrilasi atrium. Ya, simbo itu atrium. Kemarin kita udah belajar ya. Tempat-tempat jantung ada simbo, ada shitsu. Nah, ini simbo. Simbo berarti atrium. Atriumnya Saido ya gerakannya kecil-kecil gitu ya makan fibrilasi gitu. Oke. Fuseimia kuno hitotsu de. Itu coba deh. Nah, ini adalah salah satu dari jenis aritmia. Ya, fusemiaku itu aritmia. Jadi kan teman-teman, jantung itu ketika berdetak itu ada ritmenya, ya. Ada ritmenya. Kalau teman-teman baca EKG gitu ya, ada ada ritmenya itu harus teratur gitu. Nah, kalau simbol SAIBO atau fibrilasi atrium, ini salah satu jenis aritmia.
Jadi ritme jantungnya itu nggak nggak teratur, aritmia, tidak ritme gitu ya. Jadi yang harusnya apa namanya denyutnya kencang gitu, ini cuman gerakannya tuh cuman saido gitu ya. Ya. Miyaku ga hayaku nattari, osoku nattari, rizumu ga midareru jotai. Ya. Miyaku ga hayaku nattari, osoku nattari, rizumu ga midareru jotai. Jadi iramanya tuh tidak teratur. Kadang si denyut nadinya cepat, kadang lambat. Ya, tidak teratur. Himyaku ni naru koto ga oi, sering disertai dengan himyaku atau nadi yang cepat. Hachijusai ijo dewa yubyoritsu wa 10% teido to iwarete imasu. Pada usia 80 tahun ke atas, prevalensinya sekitar 10%. Jadi ketika usia 80 tahun ke atas gitu ya, hampir 10%-nya punya penyakit ini. Gitu ya, prevalensinya, angka kejadian. Nokosoku, tokuni nosoku sensho ya, sinkin kosoku no genin to naru koto ga aru. Ya, dapat menyebabkan stroke iskemik atau infak miokard. Ya, kemarin kan kita udah belajar jenis-jenis stroke ya, nokosoku. Ya, ada penyakit nosokuseng ya, di mana penyumbatannya berasal dari organ yang lain. Jadi eh, penyumbatannya karena adanya terjadi fibrilasi atrium gitu ya, membawa sumbatan gumpalan darah nyangkut di otak. Jadi nokosoku, penyumbatan di otak. Atau bisa mengakibatkan sinking kosoku, penyumbatan atau infak miokard gitu ya. Atau serangan jantung gitu ya. Sinking kosoku itu sering disebut dengan serangan jantung. Oke, selanjutnya ada Kyoshinsho. Kyoshinsho atau angina pectoris. Ini ada kanji semai ya. Semai. Jadi adanya terjadinya penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi penyempitan pembuluh darah di jantung. Kandomyaku ya, shinzo no kekkang ga semaku nari ya, terjadinya penyempitan arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri yang membawa darah bersih menuju ke jantung ya. Jadi arteri itu kan membawa darah bersih menuju ke jantung, yang harusnya bawa oksigen, bawa makanan untuk jantung, ini arteri koronernya menyempit. Jadi apa? Kan jantung untuk berdenyut dia butuh oksigen, butuh makanan ya, butuh energi kan ya untuk mendenyutkan. Karena menyempit ini, jadi yang harusnya tadi ngirim 1000 ml gitu ke jantung, jadi berkurang. Karena semakunari saki no hoe hitsuyo na ketsueki o okurenai jotai. Sehingga terjadi
gangguan suplai darah, nggak bisa sampai ke ujung karena ada penyempitan ini. Ya, biasanya gejala yang munculnya ditandai dengan nyeri dada tiba-tiba gitu. Nyeri dada apa ya? Kayak kalau kita disebutnya serangan jantung ringan gitu. Tapi belum sampai serangan jantung, tapi kayak udah nyeri dada gitu. Tapi istirahat sebentar, lega lagi gitu. Karena baru menyempit. Nah, nitroglycerin no zeka, zeka toyo ga kouka ari. Jadi, biasanya untuk mengurangi nyeri dadanya itu minum obat nitrogliserin namanya ya. Nitrogliserin ini adalah obat jantung yang cara makannya ditaruh di bawah lidah. Jadi nggak diminum, tapi diemut di bawah lidah. Jadi diserap itu ya, nitrogliserin. Itu supaya cepat penyerapannya. Jadi diemut di bawah lidah gitu. Untuk mengurangi penyempitannya ya. Kemudian selanjutnya ada sinking kosoku ya. Sinking kosoku atau infark miokard atau sering juga disebut dengan serangan jantung gitu ya. Kosoku ini adalah penyumbatan ya. Kosoku ini adalah penyumbatan. Jadi terjadinya penyumbatan di otot jantung ya. Kandomyaku ga tsumatte ya. Karena tadi ya arteri koronernya benar-benar sumate, tersumbat. Kalau tadi kan baru semakunari ya, angina pectoris itu baru gejala awalnya. Nah, ini udah parah nih, udah sampai sumate, udah sampai tersumbat. Sehingga ketsuak ketsueki ga okurenaku nari sinking ga eshita jotai. Ketika makanan ya atau ketsuekinya yang banyak mengandung oksigen dan makanan nggak bisa ngirim, nggak bisa terkirim, maka lama-kelamaan otot jantungnya akan mengalami nekrosis atau kematian. Itu maka disebut dengan infark miokard. Ya. Sedangkan untuk berdenyut aja itu kan otot jantung yang bekerja ya. Otot harus butuh makanan. Ini si Ketsuekinya menyumbat, nggak dapet tuh makanan, yang nggak bisa dapet energi. Lama-kelamaan sel-sel otot jantungnya jadi mati. Ya, Sanjupung ijo jizoku suru reikan o tomonau kyotsu ga tokucho. Jofuku butsu o tomonau koto ga aru. Ya, ditandai dengan nyeri dada, disertai dengan keringat dingin. Nyeri dada, keringat dingin yang berlangsung lebih dari 30 menit. Nah, kadang-kadang disertai juga dengan jofukubutsu. Jofukubutsu itu adalah nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati kayak sakit mah gitu ya. Kore ni naru hodo itami o utaenai hito wariai ga takaku naru. Ya, semakin lanjut usia, semakin banyak pasien-pasien yang tidak mengeluhkan rasa nyeri. Eh, Kemarin ya sudah apa namanya sudah belajar ciri khas gangguan pada lansia. Ya, salah satunya adalah lansia itu nggak bisa nggak sadar gitu, nggak muncul sojonya pada lansia ya.
termasuk juga sakit jantung ini, ya, atau infak miokard ini. Orang normal, orang kalau masih muda gitu ya, normalnya ketika terjadi infak miokard itu terjadi sakit gitu ya, nyeri dada. Nah, ketika ada keluhan nyeri itu, orang kan jadi tahu, jadi segera bisa ditangani. Nah, bahayanya kalau pada lansia, dia nggak kerasa nyerinya. Itami utae ganai. Tiba-tiba meninggal aja. Karena nggak tertolong gitu. Karena nggak ada utae. Nggak ada keluhan. Gitu ya. Selanjutnya ada sinfuzeng. Sinfuzeng atau gagal jantung. Gagal jantung. Gagal jantung ya. Shinshitsu no shushukuryoku ga teikasi shintai ni hitsuyou na ketsueki ga okuridasenai jotai. Ya. Jadi gagal jantung atau sinfusing ini keadaan ketika ventrikelnya tidak bisa berkontraksi atau kontraksi ventrikelnya menurun sehingga darah yang dibutuhkan tubuh tidak dapat dipompa keluar. Kan darah yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh gitu ya oleh ventrikel, ini ventrikelnya nggak bisa memompa, gagal dia memompa, ya, ventrikelnya gagal memompa sehingga darah yang dibutuhkan tubuh tidak dapat dipompa keluar. Gejalanya apa aja? Gejala yang pertama ada sisinoreikang, chianoze, ikigire, fushu, ya, nyoryo ga gensho, taiju no zouka, ya, kiza kokyu, nado ga mirareru. Ya. Gejala yang pertama ada sisireikang atau teraba dingin pada empat ekstremitas ya dinginnya. Kemudian ada cyanoze. Cyanoze itu adalah kebiru-biruan ya. Kemudian ada ikigire. Ikigire atau sesak nafas. Kemudian ada fushu. Fushu atau pembengkakan, penumpukan cairan pembengkakan. Kemudian ada Nyoryono Gensho, penurunan volume urin. Ya, kemudian ada Taijuno Zoka, kenaikan berat badan. Dan Kiza Kokyu atau sesak saat berbaring karena ada penumpukan cairan tadi ya. Kokyu ga kurushi toki wa, ya, ga yorimo zai no hou ga kokyu shiyasuku naru tame, suising no sai wa semiforai nado raku na tai o susumeru. Jadi kalau untuk yang punya sinfuzeng, ada penumpukan cairan, dia itu daripada berbaring, dia akan lebih raku ketika duduk. Makanya ketika eh, tidur, lebih baik diposisikan semifora atau 45 derajat. Kemarin kita udah belajar semifora. Itu akan raku buat dia ya. Jadi agak dinaikkan tuh si tempat di apa kepalanya ya. Oke. Kemudian ada pacemaker. Pacemaker atau alat pacu jantung yang ditanam di jantung ya biasanya. Pacemaker.
Shinzo no jomyaku sei fuseimyaku wo chiryou suru souchi. Jadi pacemaker ini adalah alat untuk mengobati aritmia dengan denyut jantung yang lambat. Ya, biasanya ada yang jomyakusei atau bradikardi gitu ya. Denyut jantungnya lambat karena gangguan gitu ya. Dibantu tuh alat pacu jantung ditanam pacemaker untuk meningkatkan denyut jantungnya biar nggak lambat gitu ya. Pacemaker no 本体が挿入されている部位は衝撃が加わらないように注意する。Nah, bagian tubuh tempat alat pacu jantung ditanam harus dilindungi dari benturan. Ya, misalnya ditanam di sebelah kiri gitu ya, tuh di bagian itu harus dilindungi gitu, harus tahan dari benturan. Kemudian, 激しい運動や電磁波を発生する機器は避ける。Ya, hindari olahraga yang sangat berat dan hindari juga mendekatkan alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, karena kan pacemaker itu ada gelombang elektromagnetiknya. Jadi kayak penggunaan handphone gitu harus hati-hati. Karena bisa menyebabkan error gitu si pacemakernya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada Heisokusei Domyaku Kokasho. Ya, Heisokusei Domyaku Kokasho atau penyakit arteri perifer. Jadi penyumbatan arteri, tapi arteri yang di ujung-ujung di kaki biasanya ya. Jadi penyakit arteri perifer atau bisa diartikan penyumbatan arteri di kaki ya, arteri kaki. Kashi no futoi domyaku ga mansei teki ni heisoku. Jadi kashi no hikoteki futoi myaku ga mansei teki ni heishoku. Jadi terdapat penyumbatan secara kronis pada arteri-arteri yang besar di kaki sehingga menyebabkan ya asino reikan, ashi ga sumetaku kanjitari. Jadi kerasa dingin. Aruku to itami ya shibirekan. Ya, kalau jalan terasa sakit atau kesemutan. Kemudian ada juga tadi ya, kanketsu sei hako nado sojo ga mirareru.
Kanketsu Seihako tadi ya, adanya nyeri intermittent saat berjalan. Jadi saat arukucu tiba-tiba sakit atau shibire. Nanti kalau istirahat sebentar bisa jalan lagi gitu. Ya, yang tadi ya. Kanketsu Seihako atau Cladisio intermittent. Oke. Yang terakhir ada Hinketsu. Hinketsu atau anemia. Ya, Hinketsu atau anemia. Sekkekyu ga kesi kiso ga gensho shi sanso mo heru joutai. Ketsu kuchu no ya. Sekkekyu ya. Keshikisho ga gensho shite ketsu ekichu no sanso mo gensho suru mono. Ya. Kondisi ketika jumlah sel darah merah dan hemoglobin. Ya, Sekkekyu sel darah merah, Kesh Keshikiso itu adalah hemoglobin dalam darah menurun sehingga kadar oksigen dalam darah pun menurun. Karena kan hemoglobin fungsinya buat sansono umpang ya, ngangkut oksigen. Tetsuketsu bosei hinketsu ga oku ya. Totsu meimai miminari nado ga arawareru. Tetsubun no oginau koto ga taisetsu. Jadi anemia itu banyak disebabkan karena anemia defisiensi zat besi. Ya, anemia defisiensi zat besi paling sering terjadi. Kemudian gejalanya bisa berupa sakit kepala, ya, totsu. Kemudian ada memai. Memai itu apa ya? Pusing. Memai itu apa ya? Memai. Pusing, keliengan gitu ya. Memai. Kemudian ada miminari. Miminari atau telinga berdengung gitu. Telinga berdenging gitu ya. Tetsubung oginau kotoga teisitsu. Penting untuk mencukupi asupan zat besi. Nah, Tetsuketsubo hinkatsu dewa Saijijo sume. Sume ga supung no you ni nah, kurikairu ni nariyasui. Jadi, gejala khas apa namanya? Orang yang anemia defisiensi zat besi, bentuk kukunya kan kalau kita kukunya melengkung ke atas. Nah, kalau dia kebalikan jadi kayak sendok. Makanya disebut dengan Zajijo Tsume. Osaji itu kan sendok ya, osaji. Jadi bentuk kukunya kayak sendok melengkung ke bawah gitu. Ya, itu Jungkangki Shikang. Lanjut ke Kokyuki Shikang atau penyakit-penyakit pada sistem atau organ pernafasan.
Penyakit pada organ pernafasan yang pertama ada High Eng atau pneumonia. Pneumonia atau radang paru-paru. Ya. Hai no shoshiki ni ensho ga okiru byoki. Jadi, penyakit yang terjadi peradangan pada jaringan paru-paru. Ensho itu adalah peradangan. Haino Shoshiki. Jadi, penyakit yang diakibatkan karena terjadinya peradangan pada jaringan paru-paru. Ya, Haien to iu disebut dengan pneumonia. Haien. Wirusu no, wirusu ya, saikin no kansen ya, ya, insokubutsu no goeng nado kenin to naru. Penyebabnya bisa karena infeksi virus, virus, bisa infeksi saiking, bakteri, bisa juga karena adanya tersedak makanan atau minuman atau disebut dengan aspirasi gitu ya. Makanan yang harusnya masuk ke saluran pencernaan ini masuk ke saluran pernafasan ya. Kemudian masuk ke sana jadi infeksi. Nah, jenis-jenis pneumonia itu ada 3 jenis. Yang pertama ada Mycoplasma haieng ya. Pneumonia Mycoplasma. Ini jenis bakterinya ya. Jenis bakterinya Mycoplasma ya. Peradangan paru akibat bakteri Mycoplasma. Jadi disebut Mycoplasma haieng. Mycoplasma to iu biseibutsu ni yotte hiki oko sareru. Jadi peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut dengan Mycoplasma. Hatsunetsu to Chitsukoi kawaita seki ga tokucho. Ciri khasnya adalah demam dan batuk kering yang shitsukoi. Batuk kering yang bandel. Tahu ya? Tahu ya batuk kering suaranya beda ya. Gitu. Tapi shitsukoi gitu. Bandel. Yang terus menerus gitu ya. Itu ciri khasnya. Kemudian selanjutnya ada goensei haieng atau tadi ya pneumonia aspirasi. Pneumonia atau peradangan paru yang diakibatkan karena adanya tersedak. Inshokubutsu ya ieki nado gyakuryu butsu ga kikan ya kikanshi ni haitte okoru haieng de aru. Jadi pneumonia atau peradangan paru-paru yang terjadi karena makanan, minuman, atau cairan lambung yang masuk ke saluran nafas. Bisa ke kikang atau trakea, bisa ke kikangshi atau bronkus. Tokuni ya, sushingmai no koku kea wa yobo no tame ni taisetsu de aru. Ya, penting sebagai pencegahannya penting untuk melakukan koku kea terutama sebelum tidur. Karena kalau lagi tidur nggak sadar masuk ke saluran nafas itu bisa pneumonia.
Oke. Selanjutnya ada Chinkasei Haieng ya atau pneumonia stagnansi ya. Biasanya karena terjadi tirah baring yang lama, neta kiri gitu ya. Jadi ada stagnansi gitu ya. Choki ga shou ni yori ketsueki ga uttai shi, saikin nado ga hanshoku shiyasui jouken ni naru tame ya hasho suru. Jadi tidur terlalu lama atau tirah baring yang lama neta kiri gitu ya, tirah baring jangka panjang itu bisa menyebabkan aliran darah itu stagnan. Beda sama orang yang bangun, yang jalan kan apa namanya? Ekinya cenderung cepet gitu ya muternya. Nah, kalau tirah baringnya lama itu terjadi stagnansi aliran darah. Ketika aliran darah stagnan, maka bakteri akan mudah berkembang biak. Terjadilah pneumonia, cingkahai, cingkasei haieng. Biasanya kalau di rumah sakit dulu ya, pasien-pasien di ICU gitu yang berbulan-bulan, itu biasanya setelah sembuh pulang tuh bawa oleh-oleh pneumonia ya. Karena lingkungan rumah sakit kotor juga kan ya, gitu. Oke, lanjut ke bawahnya, Prof. Selanjutnya, haikekaku ya atau TBC, kekaku atau TBC, tuberkulosis paru. Haikekaku ya. Kekaku king ni ori hiki okosareru kansensho de aru ya. Tuberkulosis adalah salah satu infeksi ya, jenis infeksi ya yang disebabkan oleh bakteri kekaking, bakteri tuberkulosis. Gaiso, binetsu, ya, nease, taijugen sho nado, sojo ga mirareru, ya. Ada batuk, ada demam ringan, ya. Demamnya tuh bukan demam yang tinggi. Biasanya binetsu, binetsu tuh 37,5 gitu ya. Demamnya demam ringan, batuk ya, batuk berdarah. Kemudian ada keringat dingin, batuknya bisa batuk biasa, bisa sampai berdarah ya biasanya. Kemudian ada Taiju Gensho, penurunan berat badan. Korea dewa, Kikanseng Kekaku no Sai, Sainen ga oi. Ya, Hyubu no sen kensa de shoki hakken ga juyo de aru. Nah, pada lansia biasanya ya tuberkulosis pada lansia biasanya lebih sering terjadi karena kekambuhan ya. Jadi kekaku adalah kekambuhan dari infeksi lama. Jadi kalau pada lansia biasanya TBC-nya itu TBC karena kambuh gitu. Jadi dulu pas mudanya pernah TBC, kan bakteri bakteri TBC itu kalau diobatin dia kayak cuman dorman aja, cuman tidur gitu. Kalau misalnya sesuatu terjadi dia bisa kambuh lagi. Nah, gitu. Jadi kalau pada lansia biasanya
karena kambuh TBC-nya. Nah, bisa dicegahnya gitu ya, penting untuk eh, apa Shoki Hakkeng menemukan dengan cepat dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan X-ray dada, X-ray torak. Aku pikir dulu. Yobo ni wa BCG seishu to nen ikai kyubu Exen Kensa Hoka de Aru. Nah, untuk pencegahannya harus vaksin BCG ya. Waktu kecil ya kita divaksin BCG. Kemudian 1 tahun sekali pemeriksaan X-ray dada, ronsen dada. Kita kalau apa namanya eh Kengko Shindang ya suka diperiksa X-ray dada ya. Oke. Selanjutnya ada Mansei Heisokusei Hai Shikang atau COPD, kronik obstruktif ya, kronik obstruktif pulmonary disease atau penyakit paru kronis. PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis. Haibono Hakai ya Kido Ensho ga Oki Kanjo Shinkosei oyobi Fukagyaku-teki Ikigire ga sojiru. Ya, terjadi kerusakan alveoli. Ya, terjadi kerusakan pada haibo atau alveoli atau peradangan ensho pada saluran nafas sehingga terjadilah sesak. Nah, gangguan ini terjadinya itu kanjo shinko. Jadi perlahan-lahan kanjo shinko. Apa? Kronis ya, kronis secara perlahan dan tidak dapat pulih sepenuhnya. Dan seni oi omona kiken inshi wa kitsuen nado de aru. Ya, banyaknya pada pria dan faktor risiko utamanya adalah merokok. Ya, kiken inshi adalah faktor risiko. Ya, jadi karena merokok itu kan nggak sebulan 2 bulan langsung kena penyakit paru nggak ya. Dia butuh bertahun-tahun dan perjalanan penyakitnya perlahan dia kronis, makanya disebut dengan kronis obstruktif pulmonary disease. Gitu ya. Zenmei, Seiki, Kakutan, Rosasei, Kokyu Konan nado Sojo ga aru. Ya, gejalanya berupa seme. Seme itu nafas yang berbunyi ya, ngik 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 gitu ya. Itu seme. Ya, ada kanji nari itu ya berbunyi. Jadi nafasnya berbunyi. Kemudian ada batuk, seki, kemudian ada dahak, kakutang, kemudian ada ruasase kokyu konai. Ya,
Sorosase kokukonan adalah sesak nafas saat beraktivitas. Jadi semakin beraktivitas semakin sesak. Kokyu ni tomonau energi. Shohi koushin ya shokuyoku no teika nado ni yori eiyo sougai ga okoshi yasui. Ya, karena peningkatan energi konsumsi saat bernapas dan menurunnya nafsu makan, mudah terjadi gangguan nutrisi gitu. Jadi ketika sesak itu kan harusnya, nah kita bernafas itu kan butuh energi. Orang yang sesak itu butuh energi ekstra gitu ya. Nah, pada yang COPD dia kan sesek ya. Maka kebutuhan energinya juga banyak. Ditambah nafsu makan yang berkurang. Kan akan bisa terjadi, biasanya orang yang COPD itu kurus-kurus gitu. Gitu ya. Kemudian, kokyu to shite ya, kuchi subome kokyu ya, fukushiki kokyu de aro. Ya, biasanya untuk penyakit yang COPD ada teknik pernafasannya. Ya, digunakan antara lain pernafasan bibir ya, kuchisubome kokyu ya, pernafasan bibir, jadi kayak niup balon ya, gitu ya, ada latihannya ya, atau pernafasan perut ya, fukushiki, supaya nggak terlalu sesak. Oke, selanjutnya ada kikangsi zensoku ya, kikangsi zensoku atau asma bronkial ya, asma bronkial. Kido no ensho ni yori neneki nado ga kikanshi no naka ni tamari kokyu konan okosu. Ya, sama ya. Asma ini juga biasanya terjadi akibat peradangan pada saluran nafas, menyebabkan ya neneki atau lendirnya menumpuk di bronkus dan menimbulkan sesak nafas. Hyobu Appakukan Zemme nado sojo ga mirareru. Gejalanya seperti rasa tertekan di dada dan bunyi mengi. Zemme. Ngik, ngik, ngik gitu ya. Zemme itu. Nah, ini yang sering keluar nih ya. Kokyuki no shogaisha no kaigo. Ya, gimana sih penanganan ya kaigo no surusai no ryuiteng, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi pasien-pasien yang punya penyakit gangguan pernafasan. Dari sokujinya dulu ya, sokujinya itu makannya itu harus sukoshi ryozutsu, harus sedikit-sedikit tapi sering ya. Sukoshi ryozutsu nandoka ni wakete taberu you ni suru. Tadi ya, ciri khasnya orang gangguan pernafasan itu dia cepat lemes ya. Makan itu butuh energi. Ya, ini energinya udah sedikit. Makan itu buat dia sesuatu yang capek gitu. Karena nggak bisa dipaksakan. Jadi harus sedikit-sedikit tapi sering. Ya, makan sedikit di dalam beberapa kali ya. Dan harus kalori. Sokuji shuru. Harus tinggi kalori. Harus banyak konsumsi makanan tinggi kalori. Kenapa tadi ya? Energi untuk sesak nafas itu 2 kali lipat, harus tinggi kalori.
ya. Kemudian Nyuyokunya, Ofuronya harus gimana? Harus pakai Nurume no Yuong Nishi. Harus Nuruma Yu ya. Ya. Keibumade, Keibumade Sukarana yo ni suru. Ya, pakai air hangat ya Nuruma Yu. Dan jangan berendam sampai leher, nggak boleh. Sesek dia. Kan kalau orang normal sehat-sehat aja biasanya berendam sampai leher ya. Kalau orang yang punya gangguan jantung, punya gangguan eh, pernafasan, nggak boleh sampai leher ya, biasanya sampai dada aja, ya. Sansoryo hochu no nyuyoku dewa kanyure wa suketa mama nyuyoku suro. Ya, kalau pasien dengan menggunakan terapi oksigen, biasanya dia pakai tabung oksigen, ya, dia boleh masuk Nyoyoku. Harus Kanyureo Suketamam. Harus jadi masuk ke ofuronya harus dengan tetap pakai oksigen. Misalnya orang pakai selang oksigen harus jadi sonomama gitu ya. Masuk ke Nyoyokunya. Kemudian Cakudatsunya. Ya, Kigae o suru toki wa ude o takaku agenai. Jadi saat ganti pakaian jangan mengangkat tangan terlalu tinggi karena sesek dia. Kemudian haisetsunya, yoshiki toire shio suru gunakan toilet duduk ya biar nggak terlalu capek. Kemudian hokonya, tachi agaru toki wa iki o tomenai. Jangan menahan nafas saat berdiri. Kemudian kokyu ga hageshiku narana yoni yasumi o tori nagara yukkuri to hoko suru. Jadi berjalannya itu harus sambil istirahat. Jadi yasumi yasumi gitu. Jalan yasumi, jalan yasumi. Agar nafasnya tidak terlalu berat. Kemudian dari segi kankyo atau lingkungan, ya, kukyo seijo ya, tekido na chitsudo tamotsu yo ni suru. Jaga kebersihan udara dan kelembaban udara yang sesuai. Soji o komama ini okonau. Lakukan bersih-bersih secara rutin. Ya, sonotanya sanso ryoho okonau baai sanso bombe sonae sukeru basho dewa kaki no tori atsukai chui suru. Kalau pasien menggunakan alat terapi oksigen, ya, hati-hati naruh tabung oksigennya. Jangan ditaruh disimpan dekat api ya, bisa meledak. Gitu. Itu ya, 3 bab. Undo Kishikang, Jungkang Kishikang, dan Okyu Kishika. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut bahas soal ya.